Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Puja. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana pada hari ini? Hari Jumat tepatnya. Gimana hasil kalian ngebit? Semoga kita semua diberi kegacoran pada saat ngebit ya. Oke, kali ini konten gue akan membahas masalah yang lagi booming-boomingnya ya. Pemerataan order, istilah kata driver-driver ya. Tapi gue juga masih belum paham, belum tahu gitu kan apakah benar ini pemerataan order atau gimana kan, karena kita nggak bisa mengambil dari satu sisi aja. Satu sisi ada pemerataan order, satu sisi ada perbaikan sistem, satu sisi lagi ada refresh data. Jadi mulai dari nol lagi data-data kita, histori-histori kita gitu kan. Ada tiga sisi yang gue nilai di sini. Jadi gue nggak bisa memastikan bahwa ini benarkah pemerataan order atau yang lain-lainnya, atau refresh data, atau ini perbaikan sistem ya. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, gue akan melihatkan penghasilan gue dari hari Sabtu tanggal 4 sampai hari ini ya. Kita lanjut di hari Sabtu tanggal 4, gue dapat alhamdulillah 12 orderan dengan uang 150.100 rupiah ya. Lanjut lagi di hari Minggu, gue dapat 18 orderan dengan duitnya 253.700 rupiah. Dan alhamdulillah ada uang tips customernya 20.000. Lanjut lagi Senin ini gue libur ya, ada uang tip masuk 5.000 alhamdulillah. Lanjut lagi Selasa, gue dapat 18 orderan dengan uang 209.000, pas ada tips customernya 15.000 via GoPay. Di Rabu, alhamdulillah gue dapat 8 orderan dengan 107.600 rupiah. Dan di hari Rabu ini gue nggak sampai full nariknya ya, karena kendala hujan lebat lagi di tempat gue ngebit. Hari Kamisnya alhamdulillah gue dapat 5 orderan, dan baru ini gue merasakan yang namanya dapat berkat 31.600 rupiah. Biasanya gue alhamdulillah lebih dari berkat, jadi nggak pernah dapat berkat ya. Dan hari ini sendiri gue baru dapat 3 orderan ya, 29.600. Ya, memang udah 3 hari ini gue merasakan memang orderan itu memang sudah orderannya sedikit, drivernya banyak, dan isu-isunya yang berkembang itu adalah pemerataan order. Nah, di sistem pemerataan order ini memang di mana-mana gua coba tanya sama driver-driver lainnya itu memang poinnya rata-rata sama, mungkin ada yang lebih 1,5, ada yang kurang 1,5 dari poin gue sendiri gitu kan. Ketemuan jam berapa, pas gue dapet orderan di restoran, ada driver-driver lainnya gue tanya sama poinnya, ada yang lebih 1,5, ada yang enggak. Jarang gue temuin yang beda-beda sampai 5 poin 6 poin, tuh jarang 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 banget. Apa gua nggak ketemu, memang nggak ada gitu ya, kurang paham juga. Tapi gua perhatikan 3 hari belakangan ini sampai sekarang ini memang susah gitu ya sampai poin segitu. Jadi gue sendiri ngebit dari jam 7 pagi seperti biasa sampai jam 9 malam, jam 8 malam gitu kan. Dapat 6 orderan atau 7 orderan gitu. Bahkan sekarang ini baru baru masuk 3 orderan ya hari ini ya. Hari Jumat ini. Jadi di sini gue bahkan membahas apakah benar ini sistem pemerataan order ataukah yang lain-lain ya. Nah, gue sendiri juga belum paham karena gue juga di sini ada yang seperti gue sebutkan sebelumnya ya. Ada 3 info gitu kan, entah pemerataan order, yang kedua refresh data gitu kan dari akun-akun kita semua driver ini, jadi mulai dari nol lagi, dan yang ketiga itu ada perbaikan sistem. Antara 3 itu ya gue kurang paham juga. Nah, jika kita melakukan telepon operator itu sebenarnya, kalau kita telepon customer service terus kita berbicara kenapa sistemnya seperti ini, customer service 100% itu bakal jawabannya sama, bahwa mereka tidak tahu apa-apa gitu kan. Pasti kita disuruh keliling, cari tempat ramai, akun Anda baik-baik saja. Nah, itu saja balasannya. Jadi di sini kita mencoba mencari tahu sendiri gitu ya, di lapangannya gitu kan. Coba kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar masukannya, kira-kira ini sistemnya bagaimana nih sekarang nih. Karena memang agak berat juga ya, ditambah lagi di daerah gua di Tangerang ini belum masuk goret, belum bisa dibawa ya karena masih ada PSBB. Jadi yang pertama, kalau seandainya ada sistem pemerataan order, nah itu sih bagi gua pribadi, kan namanya kita manusia ini berbeda pendapat ya, tapi yang penting kita saling menghargai pendapat satu sama lain.
untuk sistem, kalau seandainya dihilangkan sistem prioritas atau dijalankannya sistem pemerataan order, kalau gue pribadi sih kurang setuju. Karena kenapa? Karena gue pribadi di sini itu bekerja memang full time di Gojek ya. Jadi full time di Gojek itu nggak ada kerjaan sampingan selain di Gojek. Jadi gue berharap penghasilan satu-satunya itu di Gojek, murni di Gojek. Jadi untuk kalau seandainya ada pemerataan order, jadi driver dan customer itu kan kayaknya kurang seimbang orderan ya. Driver kita di sini kan banyak banyak banget ya. Terus ditambah lagi pemerataan order. Kalau semua driver tunggu rata semua, jadi yang keluar pagi dan keluar siang tuh bisa-bisa sama hasilnya gitu kan. Kalau menurut pendapat gua ya. Jadi gimana pun itu, kenapa bukan berarti akun prioritas itu adalah akun yang tiba-tiba langsung jadi prioritas gitu kan. Akun prioritas juga tuh butuh perjuangan. Seperti berangkat konsisten pagi, nggak pernah cancel orderan, apapun dibawa, berapapun jaraknya, berapapun argonya, harganya, yang penting kita bawa. Nah, itu bukan bukan mudah menjadikan akun kita sebagai akun prioritas. Jadi jangan dianggap wah udah gacor. Jadi yang mohon maaf akunnya masih berada di bawah itu menjadi sirik apa gimana dengan akun yang sudah prioritas itu ya. Nah mungkin gitu. Jadi walaupun diterapkannya sistem pemerataan order, itu juga bisa belum tentu berdampak baik bagi yang akunnya itu berada di bawah, karena peralatan order itu tidak semuanya bakal bisa dapat orderan, karena orderan kita lu sekarang lagi minim, apalagi di pandemi COVID-19 ini ya, di khususnya daerah Tangerang yang goretnya belum dibuka gitu kan. Jadi orderan tuh masih minim, anak sekolah masih libur, yang pekerja masih ada yang libur. Jadi itu sih menurut pendapat gua. Gimana menurut pendapat kalian sendiri tentang sistem pemerataan order ini? Yang kedua, kalau seandainya benar ini adalah sedang perbaikan perbaikan aplikasi gitu, perbaikan booknya gitu kan. Jadi ada gangguan, ya mungkin beberapa hari ini bakal kembali lagi. Kita doakan aja semoga begitu ya. Jadi nggak selamanya gitu kan, semoga. Nah yang ketiga, ada juga isu di sini tentang refresh akun. Jadi semua histori-histori kita dibilang dari nol lagi. Nah, di sini kalau jika benar sistem ini yang diterapkan, berarti disinilah awal mulai kita yang bersungguh-sungguh ingin jadi gacor. Di sini kita buktikan. Gimana caranya kalau jadi nol lagi semua, diulang historinya, dinolin lagi semua. Disinilah kesempatan kita yang ingin gacor, dibalikan gacor lagi. Yang berada di bawah bisa bangkit kembali. Disinilah dengan syarat dan ketentuan ya, jangan cancel, keluar pagi terus, apa aja dihajar, liburnya seminggu itu kalau bisa sekali, pokoknya konsisten 9 jam ke atas dulu onlinenya, pokoknya supaya akun kita ini ngebentuk algoritmanya mantep dibaca dengan sistem Gojek ya. Jadi kita semua tidak ada yang tahu di sini selain IT dan orang-orang kantor Gojeknya. Kita tidak kita sebagai driver nggak ada yang tahu ya apa yang direncanakan oleh PT Gojek Indonesia untuk sekarang ini ya, gimana ke depannya. Yang penting kita harus semangat terus, pantang menyerah, pertahankan api semangat kalian semua, karena kita adalah petarung ojek online. Kita harus semangat, jangan kendor, walaupun seharian kita cuma dapat online 3 4, tetap syukuri, jangan mengeluh, karena mengeluh membuat beban kita makin berat ya kalau kita mengeluh ya. Jadi kita terima aja, jalani saja, konsisten. Nah, karena di masa-masa sekarang seperti ini yang orderannya dikit, kalau biasanya dalam pikiran driver-driver itu ketika kita online siap pagi, jam 7 kita keluar, dikasih orderannya mungkin jam 12. Nah, jadi goyang tuh, mending gua keluar jam 12 siang aja lah. Nah, itu sebenarnya salah sih kalau bagi gua sendiri pribadi ya. Karena ketika nanti sistem sudah baru lagi, histori kita jelek, keluarnya tidak stabil, nah itu bakal menjadi akun kita bakal parah sih kalau bagi gua, pendapat gua gitu ya, yang gua rasain sebelum-sebelumnya kan. Karena kan sistem prioritas ini kan bukan baru sekarang nih keluar. Sebelum COVID-19 kan udah pernah keluar juga nih kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan yang lalu gitu kan, pernah diterapin gitu kan. Jadi gimana caranya sekarang, apapun sistemnya, apapun cara Gojek melakukan, apapun cara Gojek, jadi kita sebagai driver itu jalankan saja konsisten, yang penting kita lakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin yang kita bisa.
Jadi saran dari gua, semoga ada baiknya, ada hikmahnya, bisa diambil baiknya ya, bisa buang buruknya. Kalau kalian semua punya saran, boleh ditulis di kolom komentar gimana saran-saran kalian, buat masukan juga bagi gua dan driver-driver lainnya. Jadi itu aja sih yang gua bahas. Menurut gua ada 3 sistem seperti itu. Jadi itu baru pikiran gua sendiri ya, gimana untuk pikiran kalian sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.